Halo semuanya, perkenalkan saya Graciela Noverlianti, mahasiswa Unmul, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi dari KKN Unmul 49 Kelompok 3 Desa Jembayan Dalam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas program kerja individu, yaitu menjelaskan terkait bahaya phishing. Kamu pernah nggak dapat hadiah, promo, atau tawaran pada email seperti ini? Apabila tidak teliti, bisa jadi itu adalah phishing. Kamu bisa saja dirugikan karena pelaku bisa mendapatkan data pribadi untuk dijual atau disalahgunakan. Oleh sebab itu, kita harus waspada dengan namanya phishing. Apa itu phishing? Nah, pada kali ini kita akan mengenali tentang apa itu phishing dan bagaimana menghindarinya. Phishing adalah cara untuk mendapatkan data pribadi akun atau data finansial dengan cara mengelabui korban. Pelaku akan memancing korbannya untuk mengisi data secara sukarela. Pelaku biasanya memakai email dan website palsu yang mirip dengan asli, sehingga korban tidak sadar menjadi target phishing. Nah, data yang didapatkan bisa dipakai untuk diakses dan menyalahgunakan suatu akun. Kalau itu data internet banking, bisa-bisa rekening Anda bisa terkuras habis dan data bisa dijual ke pihak lain. Ditambah lagi, phishing sudah merajalela. Pada tahun 2020 udah ada 150 lebih website phishing yang memancing korbannya. Untuk jenis-jenis phishing, yang pertama ada email phishing. Sesuai namanya, phishing jenis ini memakai media email buat menjangkau korbannya. Biasanya di email itu ada informasi bahwa kamu mendapatkan promo, hadiah, atau hal menggiurkan lainnya. Untuk tujuan dari email phishing ini agar kamu mengklik link yang tertera dan mengisi data di sebuah web. Sekilas memang tidak ada yang mencurigakan, tetapi jika kamu teliti biasanya yang digunakan bukan email resmi. Yang kedua ada spear phishing. Jenis ini sebenarnya hampir sama seperti email karena menggunakan media untuk menipu korbannya. Bedanya, phishing akan dikirimkan ke orang yang sudah ditargetkan. Biasanya pelaku sudah memiliki informasi seperti nama dan alamat email calon korban. Untuk yang ketiga, ada walling. Jenis phishing juga menggunakan email buat menipu korbannya. Bedanya, pelaku walling sudah menargetkan orang yang memiliki suatu jabatan, misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, web phishing. Phishing jenis ini memanfaatkan web palsu untuk menipu korbannya. Tampilan website akan terlihat mirip sekali dengan website aslinya. Pelaku juga memakai teknik yang membuat domain mirip dengan domain aslinya. Contohnya, web phishing berikut. Nah, saya akan memberikan tips-tips untuk menghindari phishing. Yang pertama, update info penting phishing. Nah, sekarang Anda sudah paham dengan jenis phishing, tetapi kejahatan ini akan terus berkembang. Bisa saja media yang dipakai bakal lebih beragam. Seperti contoh ini. Makanya, Anda harus mengikuti berita perkembangan phishing dengan baik. Untuk tips yang kedua, jangan asal klik link. Walau Anda udah jadi sasaran phishing, Anda masih bisa selamat dari serangan ini. Kuncinya jangan langsung klik link yang diterima. Pastikan dulu email dan website itu resmi atau tidak. Kalau nama domain aneh, bahasa kontennya beda dari biasanya, fix situs itu adalah phishing. Untuk tips yang ketiga, cek keamanan website yang diakses. Apabila web yang dikunjungi tidak aman, sebaiknya jangan asal mengisi data karena data Anda bisa saja dicuri. Pokoknya Anda hanya boleh transaksi di website yang sudah dilindungi fitur keamanan seperti SSL. Yang keempat, pakai brosur versi terbaru. Anda pakai brosur apabila internetan. Jadi, pastikan Anda memakai brosur versi terbaru karena setiap brosur rilis berisi terbaru, mereka akan memperbaiki celah keamanannya. Jadi, bisa banget buat dilindungi keamanan data dan privasi. Nah, kamu tinggal aktifkan saja status otomatis update brosur yang dipakai.
Untuk tips yang kelima, waspada ketika diminta data pribadi. Jangan pernah memberikan data pribadi kecuali di web yang resmi dan memang dibutuhkan proses transaksi. Misalnya, ada beberapa toko online yang cuma layanan pembelian untuk anggota yang sudah terdaftar, tetapi juga toko online yang dibolehkan beli tanpa login dulu tanpa pilihannya. Yang keenam, cek akun online secara rutin. Anda mungkin pernah registrasi salah satu platform atau situs terus tidak dipakai lagi. Terkadang hal informasi pribadi umum masih disimpan di sana. Sebaiknya hapus akun yang tidak dipakai atau ganti password secara berkala. Untuk tips yang ketujuh, gunakan two-factor authentication. Kalau platform yang Anda menyediakan fitur ini, aktifkan saja fiturnya. Jadi, kalau pelaku phishing mendapatkan data username dan passwordmu, terus mencoba login, mereka tidak akan bisa login karena mereka tidak punya kode verifikasi atau OCP yang dikirimkan ke nomor Anda. Yang kedelapan, perhatikan ejaan dan tata bahasa. Biasanya, pelaku tidak peduli terhadap ejaan, tanda baca, dan tanda bahasa pesan yang dikirimnya. Ini dapat menjadi celah untuk mengetahui pesan tersebut phishing atau bukan. Terlebih, jika pelaku mengatasnamakan pihak resmi, tentu akan lebih mudah diidentifikasi. Mungkin itu adalah hal yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.